Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada, Bu. Siapa? Reza dan Adit, Bu. Reza dan Adit. Reza keterangannya apa? Sakit. Reza sakit. Adit Irfandra. Sakit. Berarti ada 2 orang yang sakit. Baik, sudah siap belajar hari ini? Sudah, Bu. Sudah siap Fatir? Sudah, Bu. Baik. Kemarin minggu lalu kita sudah belajar tentang pengaruh manusia terhadap organisme, kan? Nah, salah satunya misalnya ada kejadian kemarin penebangan hutan. Apa yang terjadi pada organisme itu ketika habitatnya, hutannya itu ditebang? Apa yang akan terjadi kemarin? Hutannya gundul, kemudian Kebakaran. bisa setelah ditebang dibakar. Apa yang terjadi pada organisme di dalamnya? Sulit mencari makan. Ya, susah mencari makan. Semuanya cari tempat tinggal. Ya, tempat tinggalnya sudah tidak ada lagi. Itu yang materi yang sudah kita pelajari minggu Lalu. Baik, Ibu punya pertanyaan. Apakah aktivitas manusia dapat mempengaruhi ekosistem? Kira-kira bisa atau tidak? Bisa. Bisa? Semua setuju bisa mempengaruhi ekosistem? Setuju. Iya. Sekarang pertanyaan kedua. Bagaimana pengaruh manusia terhadap ekosistem? Kira-kira dikaitkan dengan materi yang kemarin. Kalau manusia melakukan sesuatu, apa yang terjadi pada ekosistemnya? Misalnya tadi pada penggundulan hutan. Ketika hutannya ditebang, apa yang terjadi pada makhluk hidupnya tadi? Bisa mencari makan. Nah, dia akan mati kan? Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pembelajaran siswa dapat menganalisis pengaruh manusia terhadap ekosistem dengan benar. Nah, jadi nanti setelah pembelajaran ini yang diharapkan adalah kalian dapat menganalisis tayangan video. Nanti kamu amati informasi apa yang ada pada video ini. Jika ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan. Kemudian kalian boleh mengungkapkan informasi apa yang kalian dapat. Siap? Siap. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Sumut. Saudara, banjir bandang yang melanda kawasan wisata Parapat baru-baru ini dinilai sebagai ulah manusia yang melakukan penebangan hutan. Hutan di desa Sitahuan dan di kawasan hutan Sibatu Loting diduga menjadi penyebab banjir bandang yang menerjang kawasan wisata Parapat, Kabupaten Simalungun. Kerusakan hutan di desa Sitahuan dan hutan Sibatu Loting, Simalungun diduga sebagai penyebab banjir bandang yang melanda kawasan wisata Parapat. Karena 2 hutan tersebut bersinggungan langsung dengan sungai yang mengalir ke Parapat. Hasil pengamatan organisasi Kuliah Kristen Batak Protestan yang bekerja sama dengan LSM Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat ditemukan adanya perambahan hutan di Kecamatan Girsan, Sipangan, Bolon. Perambahan hutan diduga dilakukan oleh pengusaha lokal untuk hutan tanaman industri bekas galian C dan pemanfaatan hutan oleh masyarakat lokal untuk dijadikan lahan pertanian. Koordinator Studi dan Advokasi Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat, Rocky Suryadi Pasaribu mengatakan banjir bandang yang melanda Parapat merupakan bencana ekologi. Dari hasil pengamatan juga ditemukan alih fungsi hutan lindung. Rocky juga menyoroti perambahan hutan besar-besaran yang dijadikan hutan tanaman industri oleh perusahaan kertas. Yang kedua, kita juga menemukan banyak perambahan hutan dan isunya bahwa ada oknum-oknum tertentu yang melakukan hal-hal
ilegal yang tidak logik di sana. Nah yang ketiga kita juga menemukan di sana ada bekas galian C, tetapi berdasarkan informasi dari masyarakat katanya itu sudah tutup sekitar 2 tahun yang lalu, berarti 2017 karena kita lakukan 2017. Nah yang terbaru sebenarnya di dekat Sitahuan tersebut terdapat konsesi PT Toba Pak Lestari. Jadi pemerintah pernah memberikan izin kepada PT TPL dulu masih meraih namanya tahun 1992. Pemerintah diharapkan lebih mempertahankan kelestarian Danau Toba dan mencegah terjadinya bencana alam, sehingga fokus perbaikan bagian hulu daerah aliran sungai dinilai lebih diutamakan, terutama yang menuju Danau Toba. Roganda Malo, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Baik, apa informasi yang kalian dapat dari video tadi? Banjir bandang. Apa penyebabnya? Karena kerusakan hutan. Hutannya rusak karena apa tadi? Manusia yang mengapakan hutan? Menebang pohonnya, sehingga pohonnya ditebang, hutan menjadi gundul dan tidak bisa meresap air dengan baik, kemudian terjadi banjir. Oke, itu adalah informasi yang kalian dapatkan dari video. Nah, sekarang rumuskan masalah apa yang kalian dapatkan kira-kira dari video ini. Apa permasalahannya? Tadi katanya ada manusia, kemudian dia menebang pohon, kemudian hutannya gundul, kemudian terjadi banjir. Apa masalahnya? Masalah utamanya penyebabnya siapa tadi? Manusia. Berarti pengaruh apa? Pengaruh manusia terhadap ekosistem. Baik, permasalahan kita hari ini adalah bagaimana pengaruh manusia terhadap ekosistem. Kalau kalian sudah hidup berdasarkan kelompok, karena berdasarkan minat kalian kemarin, kalian mau belajar menggunakan video, kemudian ada yang mau belajar dengan cara mendengarkan dan menuliskan. Ini adalah kelompok yang menggunakan video. Yang di sana kelompok mendengar dan menulis. Nah, jadi nanti untuk kelompok video akan menyaksikan tayangan video dan memperoleh informasi lagi dari video yang akan ibu tayangkan. Kemudian kalian mengerjakan lembar kerja ini. Dan kelompok yang mendengarkan, ibu akan membacakan nanti ada artikel tentang seorang tokoh yang akan melindungi lingkungan. Apa yang akan dia lakukan nanti akan ibu ceritakan. Baik, untuk kelompok video. Manusia selalu berinteraksi dengan lingkungannya untuk melangsungkan kehidupan. Manusia membutuhkan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Manfaat sumber daya alam yang kurang bijaksana dan mengganggu lingkungan. Oke, ini ada kisah tentang Perubahan bangsa lingkungan Liman, berlangsung secara tokoh terus penggerak menyebabkan penghijauan kerusakan di yang semakin Wonogiri besar. yang menginspirasi. Siapa nama tokohnya? Kegiatan manusia yang mengakibatkan kerusakan lingkungan menyerang hutan, pembuangan Bangsa Liman, seorang tokoh penggerak penghijauan di Wonogiri. Di saat musim penebangan hutan yang liar menyebabkan hutan sehingga mengurangnya fungsi hutan sebagai penahan. Akibatnya daya dukung hutan jadi berkurang. Selain itu, berkurang hutan dapat dengan menyebabkan perjalanan terjadinya yang jauh banjir dan harus membelinya. Salah akibat satu daerah tersebut munculnya namanya harimau, babi Wonogiri. hutan dan ular di Kira-kira Wonogiri tengah di mana? manusia karena semakin sempitnya habitat hewan-hewan ini. Bukan? Di pulau apa kira-kira? Pulau Jawa. Pembuangan limbah secara Nah, sembarangan sungai bagi satu-satunya industri menjadi harapan warga Wonogiri saat musim Katanya, kemarau menjadi kering. menyebabkan pencemaran Namun, lingkungan. kekeringan tersebut kini tidak Limbah terjadi lagi industri yang karena dibuang jasa sampah bangsa. terlebih dahulu dapat Beliau adalah menyebabkan sosok yang kematian berjasa pada terhadap manusia sendiri. penghijauan di Limbah Wonogiri. industri mengandung bahan Sehingga berkat kimia mata air yang dapat yang bisa tersimpan di tanah. Meski Jika wajahnya dalam sudah satu terlihat perusahaan tua hanya ditanam dan satu giginya macam banyak tanaman yang yang tanggal, disebut sistem namun semangatnya tidak kalah dengan orang Sistem biasa. pertanian seperti ini dapat mengurangi keanekaragaman sehingga keseimbangan ekosistem sulit untuk diperoleh. Peristiwa ini
menjadi tidak Beliau stabil. tinggal di rumah Dampak lain dari selama penerapan 9 sistem tahun ini adalah terjadinya ledakan hama. dan tinggal Selain bersama karena dengan faktor manusia, perubahan lingkungan juga dapat terjadi karena pekerjaan penerapan sehari-hari seperti Mbak bencana Salima alam, adalah petani berbagai yang bencana alam menggarap seperti lahan di gunung, Kupang gempa Sari bumi, dan yang gelombang masih tsunami menjadi dapat mengakibatkan ekstrim ketika kala sungai lahan sehingga ketika hujan turun menimbulkan banjir. sudah berpuluh tahun Wonogiri terkena dampak kekeringan, Lava panas yang merusak dan mematikan apa saja yang dilaluinya. Oleh sebab itu, Setelah dingin akan membeku menjadi batuan yang keras yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. dedikasinya terhadap lingkungan di sekitarnya sangat tinggi. Meski sudah berusia lanjut, Begitu juga dengan gempa bumi dan gelombang beliau tsunami melakukan akan penanaman menyebabkan pohon rusaknya yang ekosistem mampu yang mengikat sebelumnya air telah terbentuk. sendirian. Pohon yang ditanamnya adalah jenis pohon beringin. Sebab diyakini pohon beringinlah yang mampu mengikat air tanah dengan baik. Pada akhirnya, sudah sewajarnya kalau manusia berusaha menjaga kelestarian ekosistem sebagai implementasi wujud rasa syukur kepada Tuhan Sang Pencipta. Tindakan penghijauan tersebut dilakoninya sejak tahun Kasih saudara video ini, klik subscribe, like, dan tidak hanya menanam saja, namun juga merawat pohon tersebut sampai besar. Lahan hutan yang sudah ditanami Mas Sadiman seluas 100 hektar, tepatnya di Bukit Gendol dan Bukit Ampiana. Sampai saat ini, sedikitnya ada 11.000 pohon yang sudah disedekahkan di Mas Sadiman untuk alam. Bibit pohon beringin tidak bisa didapatkan dengan gratis, terlebih lagi pohon tersebut memiliki fungsi yang penting dalam kesehatan. Oleh sebabnya itu, Mas Sadiman yang hanya seorang petani kesulitan untuk mendapatkan bibit pohon beringin yang dibanderol dengan harga yang lumayan mahal, terutama untuk petani seperti dirinya. Satu bibit pohon saja dibanderol dengan harga 50.000. Itu pun tidak semua bibit pohon bisa bertahan hidup. Mas Sadiman pun mengembangkan bibit cengkeh yang nantinya bisa ditukarkan dengan bibit pohon jati. 10 bibit cengkeh hanya bisa ditukarkan dengan 1 buah pohon bibit jati. Mas Sadiman, tokoh penggerak penghijauan di Wonogiri, pernah menjadi bintang tamu di acara Going Sedikit Endi, tepatnya tanggal 1 April 2016. Tidak sampai di sana saja, Mas Sadiman mendapat penghargaan Endi Heroes Award 2016 setelah menyingkirkan 16 nominasi lainnya. Di bulan April 2015, Mas Sadiman mendapat penghargaan dari Solo Award dalam kategori lingkungan hidup. Demikian kisah dari Mas Sadiman, tokoh penggerak penghijauan